Assalamualaikum Kak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah bisa kita mulai? Boleh, boleh. Boleh. Baik, untuk adik-adik peserta Zoom hari ini, boleh silakan dibuka kameranya. Sebelumnya, selamat tahun baru Hijriah untuk kita semua. Mana nih adik-adik masih malu ya? Belum buka kameranya? Nindi sudah, Wafdan, Arkan, dan Anasyara. Boleh dibuka kameranya dulu sebelum kita mulai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Dimas, Bu Titi, dan adik-adik semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, walafiat. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat narasumber kita hari ini, Kak Dimas Adista, selaku trainer for kids and teens. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk memberikan materinya pada Zoom hari ini. Salam kenal juga Kak Dimas. Kemudian yang terhormat juga Bu Titi selaku personal assistant dari Kak Dimas. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kami. Yang saya sayangi dan saya banggakan juga adik-adik peserta Zoom hari ini, dan gak lupa yang terhormat ada Mbak Dwi selaku admin di Flexi School. Dan sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurmarufa Saniati atau biasa dipanggil Uma. Saya fasilitator di Flexi School yang insya Allah hari ini akan menjadi MC atau moderator untuk menemani kegiatan Zoom bersama Kak Dimas dan juga adik-adik. Baik, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salah satunya kesehatan sehingga kita bisa berjumpa pada Zoom hari ini yang diisi oleh Kak Dimas Adista. Selanjutnya tak lupa salawat serta salam semoga selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan banyak informasi serta manfaat yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama ada pembukaan yang sudah sama-sama kita lakukan bersama. Kedua ada acara inti, yaitu pemaparan materi dari Kak Dimas. Terakhir ada penutup. Baik, kita memasuki acara inti. Sebelum itu, Kak Dimas, izinkan saya membacakan sedikit profil tentang Kak Dimas ya. Oke.
Sebentar. Baik. Baik. Adik-adik sebelumnya sudah pernah ketemu sama Kak Dimas atau sudah pernah kepoin sosial medianya Kak Dimas? Baik, jadi narasumber kita hari ini adalah Kak Dimas Adista yang sudah bergabung bersama kita di sini. Kak Dimas ini seorang trainer for kids and teens yang lahir di Bandung tanggal 2 Juni tahun 1985. Kak Dimas sudah punya banyak pengalaman ya, di antaranya sebagai Business Development Director di PT Media Citra Muamalah. Selain itu, Kak Dimas juga seorang former Creative Director and Songmaker di Nusa, film Nusa. Teman-teman tahu film Nusa? Selain itu, Kak Dimas juga pernah menjadi Sekjen Komunitas Dakwah Terang Jakarta, salah satu komunitas hijrah terbesar sampai saat ini. Selain itu, Kak Dimas juga bergabung dengan MTech Group, yaitu SCTV atau Indosiar, dengan jabatan terakhir Head of Audio Post, juga Head of Lecture EMP atau Electronic Music Program di SEAI Jakarta. Kak Dimas juga pernah memenangkan AMI Award tahun 2019 sebagai dalam kategori The Best Children Songwriter. Lagunya itu Cinta Ibu dan Ayah di film Nusa, kalau teman-teman pernah dengar. Kemudian ada pengalaman belajar yang Kak Dimas pernah lakukan, yaitu mendalami Islam dan belajar berdakwah yang dibina oleh Ustadz Abi Maki. Kak Dimas sendiri fokus dalam dakwahnya untuk program anak-anak dan remaja. Sudah sering menjadi pemateri di banyak majelis taklim untuk anak-anak dan remaja. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan bisa mengikuti materi yang disampaikan oleh Kak Dimas. Berikut beberapa kegiatan yang pernah Kak Dimas lakukan di Terang Kids sebagai pembina dan founder Terang Kids. Ada banyak ya teman-teman. Kemudian ada Pathfinder Camp juga, program dari Terang Kids. Ada camping. Kemudian ada Little Like, pembina dan founder Little Like. Banyak banget ya kegiatannya. Teman-teman bisa lihat di sini beberapa poster yang kegiatan yang pernah dilakukan oleh Kak Dimas. Selain itu juga ada taklim remaja sebagai pembicara. Fun trekking Endong Skikui. Jadi sepertinya dakwah tapi yang cocok untuk anak dan remaja secara asik gitu ya Kak. Kemudian ada untuk remaja Masjid An-Najah. Kak Dimas juga sebagai pembicara di remaja Masjid An-Najah. Juga ada kajian umum untuk umum gitu. Seperti ini di TikTokin aja. Jadi untuk peserta umum nggak hanya untuk remaja dan kids aja. Pernah juga mengisi kajian untuk di sekolah. Nah, ini kalau misalnya nanti ya adik-adik ada yang mau hubungi Kak Dimas bisa lewat Ibu Titi di nomor berikut. Baik, mungkin itu saja pengenalan tentang Kak Dimas dari saya. Kak Dimas mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan atau kata. Selanjutnya kita masuk ke acara inti pemaparan materi oleh Kak Dimas. Kepada Kak Dimas dipersilakan. Oke, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya, jazakumullah khair. Aku nyebutnya ibu atau kakak ya? Kakak aja Kakak. kali ya. Kakak ya.
Karena kan kalau gini kan bingung ngelihatnya mana yang semuanya kelihatan muda soalnya. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah yang terhormat kakak-kakak semua dan teman-teman dari Flexi School. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. kalau lihat Arka tuh sebenarnya rambutnya kayak Kak Dimas sih, cuma Kak Dimas lagi diikat aja. Sengaja diikat karena kalau nggak diikat, panjang segini. Masya Allah, nyobain katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kalau rambutnya panjang segini, pernah segini kita coba panjang di masa pandemi ini kita nyobain ya. Nah teman-teman di Flexi School yang luar biasa ini pagi ini kita bakal ngobrol dua arah insya Allah. Kak Dimas juga happy banget kalau kayak begini kita bisa ngobrolnya bareng-bareng. Kita bisa ngobrolnya pertanyaannya bisa intim, bisa dalam ngobrolnya. Intinya Kak Dimas akan menceritakan sedikit, lalu kita akan diskusi. Mungkin nanti Kak Dimas akan buka pertanyaan atau teman-teman yang nanya ke Kak Dimas supaya terjadi diskusi yang sehat. Karena kita mau ngobrolin sebuah event yang luar biasa yang mungkin sebenarnya kalau teman-teman bisa memahami dan bisa memaknainya, hidup teman-teman bakal berubah. Dan kalaupun nggak sekarang, kalau misalnya teman-teman memiliki cerita ini dan tahu, nah hidup teman-teman akan berubah suatu saat ketika umurnya pas. Nanti Kak Dimas ada cerita sedikit. Nah, untuk itu kita mulai aja acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita hari ini bisa nafas, bisa lihat layar, bisa punya laptop or PC yang dipakai sama teman-teman, bisa juga makan, bisa sarapan, bisa melakukan semua hal yang kita suka. Bahkan kita bisa nonton YouTube seharian, bisa push rank seharian, bisa ngapain aja seharian. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang
keren banget yang mesti kita syukurin setiap saat, karena auzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la adzidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau teman-teman bersyukur nanti ditambah syukurnya. Cuman maksudnya bersyukur dan nggak bersyukur tuh kadang-kadang kan kita ini ya bingung gimana bersyukurnya, gimana nggak bersyukurnya. Bersyukur itu adalah begini. Bersyukur itu adalah main game like 45 minutes misalnya gitu, main game. Tapi habis itu kalian melakukan sesuatu yang meringankan beban orang lain di rumah. Main game nih 45 menit, tapi habis itu cuci piring, habis itu bantuin ibu, habis itu ngangkat jemuran. Itu namanya tanda bersyukur. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Salat tepat waktu gitu kan. Baca Quran meskipun bisa setengah halaman atau satu halaman itu lebih baik daripada tidak baca Quran sama sekali. Itu cara bersyukur. Maka Allah akan tambah nikmat permainan gamenya. Nah, kenapa sih Kak Dimas ngomongin game? Karena memang kita lekat kok semuanya. Nggak bisa bohong. Maksudnya kita lekat di dunia yang sekarang penuh dengan game or YouTube or apapun or konten. Kita lekat sekali. Jadi caranya adalah kita tahu batas. Karena waktu itu Kak Dimas ngobrol dengan beberapa ulama. Ada satu ulama dari New York namanya Ustadz Noman Ali Khan. Kata dia juga, gue juga gaming. Kata dia, aku juga main game, kata Ustadz Noman Ali Khan. Tapi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Jadi katanya niat main gameku tuh buat apa katanya. Ternyata Ustadz Noman Ali Khan sendiri berniat main game itu untuk melepaskan stresnya, melepaskan tensionnya. Jadi dia lagi kerja dakwah kemana-mana, akhirnya main game. Terus ditanya main game apa? Ya as simple as Candy Crush kata dia, or Plants vs Zombies gitu kan, yang biasa-biasa aja, for setengah jam, habis itu dia rebahan lagi, terus baca kitab lagi. Nah itu ternyata hal yang normal yang perlu juga kita syukuri teman-teman. Apa yang Kak Dimas, maaf, di sini terhenti videonya. Sepertinya nge-freeze, Mbak. Tunggu sebentar ya. Iya, silakan Ibu. Nah, balik lagi. Tadi sempat kepental. Kedengaran suaranya ya Kak ya? Sudah Nah, Kak, kedengeran. ya, alhamdulillah. Tadi sempat kepental sedikit. Nah, ini juga yang harus disyukuri nikmatnya. Kita lagi ngomongin tadi masalah mobile game sama YouTube. Langsung sama Allah diuji karena memang kita tuh sekarang ketergantungan banget sama yang namanya jaringan. Jaringan selesai, tuk. Nah, udah selesai ya. Teman-teman juga yang di rumah juga biasanya gitu. Kak Dimas juga lihat tetangga-tetangga, anak-anak Kak Dimas sendiri gitu. Kalau ternyata jaringan mati langsung diem. Padahal ada buku banyak banget di rak. Padahal ada buku banyak banget di rak yang disebut harta karun. Dan tahu nggak teman-teman, zaman dulu waktu zamannya dinasti Abbasiyah itu ada satu tempat di Baghdad. Jadi kontaknya tuh bulat. Di tengahnya ada namanya perpustakaan terbesar Baitul Hikmah. Dan perpustakaan itu yang menginspirasi kantornya Apple. Yang menginspirasi kantornya Apple sekarang. Coba Kak Dimas search ya. Nah teman-teman juga kita harus pandai menggunakan gadget kita, menggunakan Google kita nih contohnya ya. Oke, ini contohnya sebentar. Nah kalau misalnya kita lihat di sini nih teman-teman, dulu Kak Dimas turunin sedikit ya biar nggak kelihatan. Nah ini adalah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu adalah posisinya di tuh mata air ilmu. Jadi dulu tuh Baghdad bulat teman-teman, bulat gitu, kotaknya round, ada benteng-bentengnya, tengahnya ada sebuah perpustakaan yang luar biasa banget. Semuanya ada di dalam situ dan semua buku itu ditranslate ke dalam bahasa Arab. Karena waktu itu bahasa Arab yang menguasai dunia. Kenapa? Karena bahasa dunia itu kan sekarang apa coba? Teman-teman tahu nggak? Sekarang bahasa dunia itu apa? Boleh tulis di chat. Chatnya masih open ya. Apa yang jadi bahasa dunia sekarang? Wafdan, Anasyara, Rasya, Arkaim. Boleh tulis Inggris. Why Inggris, ada yang tahu? Nah, ada yang tahu kenapa Inggris? Kayaknya lagunya terlalu Arabik ya, nyebelin ya. Ya kita ganti dikit aja ya supaya agak rileks. Oke.
Inggris, belum tahu? Oke, Kak Dimas coba informasikan sedikit sama teman-teman. Kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa dunia sekarang? Karena digunakan sama orang-orang kuat. Digunakan sama orang-orang kuat. Siapa orang-orang kuat sekarang? Coba lihat. US kuat, ya nggak? Amerika kuat dong? Kuat ya? Bahasanya apa? Bahasa Inggris. London kuat nggak? Kuat bahasa Inggris. Tapi teman-teman zaman dulu itu yang dipakai bahasa Arab. Karena kenapa? Semua literatur buku itu ditarik ke Baghdad, ke Baitul Hikmah, dan ditranslate kepada bahasa Arab. Kenapa? Karena waktu itu pemimpinnya di Baitul Hikmah bicara begini. Kalau misalnya nanti katanya ada kalian nulis buku dan buku itu tebelnya segini, itu dapat hadiah sebesar ini, emas, seberat buku tersebut yang ditulis. Nah, kalau teman-teman tahu misalnya lihat tafsir Ibnu Katsir segini nih lebarnya. Terus Al-Bidayah wa Nihayah, wah lebih lebar lagi sampai nggak kelihatan. Dan itu beratnya bisa sampai 40 kilo, 60 kilo. Nah, sama pemimpinnya saat itu dikasih emas seberat buku yang dia tulis. Sehingga makanya bahasa Arab mendunia, dan sehingga waktu itu Kapten Barbosa berlayar membuka membuka ujung-ujung pantai. Piri Reis namanya ada orang Islam juga, dia menggambarkan peta sampai semua Napoleon Bonaparte aja pakai petanya Piri Reis, dan luar biasa sekali. Tapi kenapa kok bisa begitu? Nah, ini kita ambil dari sebuah tahun, yaitu tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah itu waktu itu diprakarsai oleh seseorang yang namanya Umar bin Khattab. Ada yang tahu siapa Umar bin Khattab? Ada yang bisa cerita siapa Umar bin Khattab? Boleh raise hand, nanti aku unmute atau aku tunjuk aja ya. Oke, Wafdan kira-kira paham nggak Umar bin Khattab ini siapa? Pernah dengar nggak? Khalifah kedua. Kenapa? Khalifah kedua. Khalifah kedua. Apa keutamaan yang pernah dipegang sama dia nih? Apa ya sesuatu yang keren yang Wafdan ingat tentang Umar bin Khattab? Setan nggak mau lewati jalan yang dilewatin Umar. Nah, keren banget ya, keren banget ya. Ada satu lagi yang lebih keren lagi. Umar bin Khattab itu jalan pakai unta ke Palestina atau yang disebut Baitul Maqdis dan menerima kuncinya Baitul Maqdis. Jadi Umar bin Khattab tuh datang ke Palestina berdua sama pembantunya. Terus pembantunya adanya di atas unta, teman-teman. Kenapa pembantunya di atas unta dan Umar yang jalan? Karena waktu itu Umar bilang sama pembantunya gini, kamu nanti antar aku ke Palestina ya. Kita nggak sama pasukan, Umar, katanya. Soalnya kan di Palestina masih ada Romawi. Romawi itu sekuat itu ya, Umar. Nggak apa-apa, kata Umar. Aku aja berdua sama kamu. Nggak masalah banget. Terus udah gitu, kita jalan aja berdua di situ. Oke, kata pembantunya, siap. Tapi gantian ya, kata Umar. Nah, gantiannya gimana? Gantiannya adalah kalau misalnya nanti giliran aku naik unta, kamu di bawah tuntun untanya. Kalau giliran kamu yang di atas, aku yang di bawah. Sekarang kan untanya cuma satu, guys. Dan kamu cobain aja jalan sekitar 2 km sehari, pasti capek kan. Akhirnya gantian, naik untanya gantian. Ketika udah nyampe pintu Baitul Maqdis, itu giliran pembantunya di atas unta. Terus kata pembantunya, ya Umar, ini kan kita mau masuk kota. Kamu kan mau diserahkan kunci Palestina sama orang Romawi. Ya tapi kan giliran kamu di atas. Terus akhirnya pembantunya diam, melotot. Terus saya harus apa kata pembantunya. Dan ternyata benar, setelah nyampe Palestina atau ujungnya Baitul Maqdis, karpet merah sepanjang 2 km dibentangkan untuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab. 2 km karpet merah dibentangkan sama Raja Heraklius, Raja Herkel. Kalau teman-teman lihat di Google, Raja Herakel atau Heraklius, dibentangin 2 km karpet merah masuk. Dan ada satu namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini sampai lari ketemu Umar, terus ngomongin, Umar, kenapa kamu yang di bawah? Terus kenapa kamu bajunya pakai yang begini? Ini kan kita mau nerima kunci kota dari orang Romawi. Bahasanya Umar tuh, so what? So what? Ini kan aku milik Allah. Bajuku juga punya Allah. Aku juga nggak berlebihan. Mereka harus bisa menilai aku dari apa adanya. Ternyata benar, ketika Umar pertama kali bicara, yang punyanya Baitul Maqdis waktu itu orang Romawi langsung terbelah. Ini cara bicaranya orang ini kok keren banget ya. Itu satu nih. Berarti dengan Umar berbicara aja, dengan cara Umar berbicara, orang Romawi diem. Nah, kan Dimas mau ngambil satu contoh lagi, ada namanya, ini ada diambil jadi salah satu hero-nya di Mobile Legends, namanya Khalid.
namanya Khalid bin Walid. Jadi di Mobile Legends tuh ada namanya hero Khalidnya, ini terinspirasi dari Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ini adalah seorang jenderal yang gak pernah kalah dalam pertarungan. Teman-teman bisa search YouTube, di YouTube itu ada the best general ever. Nih, coba kita cari ya. Nah, karena kan teman-teman mainnya di YouTube, yuk kita cari YouTube the best generals ever. Ya, best generals. Nah, the best general in history. Nah, coba ada yang tahu nggak teman-teman? Kita cepetin aja ya. Tuh, 9 battles won. Suaranya jadi cepat. Oke, 13, 14, terusin ya, 15, 16, 20, 19, coba kita lihat. Nah, ternyata 4 tertingginya siapa? Khalid bin Walid. Insya Allah ya. Khalid bin Walid itu adalah panglima tertinggi dan termasuk dalam posisi ketiga jenderal terbaik di sepanjang masa. Nah, selanjutnya ada Duke of Wellington sama Napoleon Bonaparte. Coba bayangin seorang Khalid bin Walid bisa disejajarkan sama orang-orang ini. Dan ada yang keren banget dulu teman-teman. Jadi ada namanya George. Si George ini adalah pasukan musuh. George ini adalah pasukan musuh, dan pasukan musuh ini kan udah keserang terus ya sama siapa? Pasukan musuh ini sudah keserang terus sama Khalid bin Walid nih. Pasukan Romawi itu kegempur terus sama pasukannya siapa namanya? Pasukannya Khalid bin Walid. Lalu waktu itu ada satu orang namanya George. Si George ini ngomong gini, ini kenapa sih si Khalid ini ya kok bisa menang terus? Ya semua orang kan pasti berpikir begitu ya, ya nggak? Ini kenapa sih si Khalid ini menang terus? Apa dia punya kekuatan super? Apa dia godlike? Apa dia cheating? Apa dia menggunakan special plate, special stuff? Atau misalnya memang dia punya apapun yang spesial gitu? Ternyata si George ini sampai datang ke tendanya Khalid bin Walid. Terus bilang sama penjaganya, saya nggak bawa senjata, saya cuma mau ngomong sama Khalid bin Walid. Udah, akhirnya ketemu si George ini sama Khalid bin Walid. Ya Khalid, katanya, kau adalah jenderal yang luar biasa. Ya Khalid, engkau ini hebat banget. Ketika berperang, semua pasukanmu mengikuti apa yang kamu bilang. Semua pasukanmu itu nggak ada yang takut mati, semuanya maju ke depan. Khalid, apa yang bikin kamu begini Khalid? Terus kata Khalid bin Walid, ya aku punya sesuatu, katanya. Kamu mau gak sesuatu itu? Apa? Pola pikir, kata Khalid. Hah? Maksudnya pola pikir? Ya, di dalam hatiku, di dalam otakku, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. What is that? Kata George, what is that? Apa itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Gini, dijelasin sama Khalid bin Walid. Gini ya, jadi gini. Negaramu, Romawi, itu kan juga punya kitab. Negaramu begini, negaramu, jadi ngobrol. Tapi kan ada patungnya di negaramu ya. Gini. Ternyata kita, kepercayaan kita sama Allah dan Rasulnya, keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, lalu pembelajaran kita terhadap apa yang Allah bawa dan Rasulnya bawa, itu yang menyebabkan aku seperti ini. Terus kata si George, terus kamu punya pedang khusus nggak? Enggak, kata Khalid bin Walid, bukan pedang khusus, akulah pedang tersebut. Aku disebutnya pedangnya Allah, karena Rasulullah SAW menggelari Khalid bin Walid ini adalah pedangnya Allah. Pedangnya Allah. Jadi bukan pedang yang dibawa Khalid yang hebat, Khalidnya sendiri adalah pedangnya Allah. Nah, akhirnya si George ngomong, kalau aku, nah ini pointersnya nih. Kalau aku, kata si George, kayak kamu, kalau aku mengikuti apa yang kamu jalankan, bisa nggak aku kayak kamu? Bisa, kata Khalid bin Walid. Akhirnya dia buka baju Romawinya, dia ikut pasukan Islam. Dan dia menyerang pasukan Romawi bareng di jajaran pasukan Islam. Nah, pertanyaannya lagi, kok bisa Umar berpikir seperti itu? Kok bisa Khalid bin Walid berpikir seperti itu? Ini ujung-ujungnya ada satu orang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini lahir di kota Mekah nih teman-teman. Ini Mekah zaman dulu nih ya. Ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tuh kayak gini nih posisinya. Ka'bahnya begitu tuh, coba lihat. Ka'bahnya kecil, dan langsung di dekat Ka'bah itu langsung posisinya rumah-rumah. Langsung posisinya rumah-rumah. Ini posisi rumahnya Rasulullah SAW zaman dulu. Makanya jangan kayak teman-teman sekarang. Teman-teman lihat deh rumah teman-teman, dindingnya kokoh, AC-nya enak nggak?
Enak dong guys, ya nggak? Wafdan Arkaim di kamarnya ada AC? Ada? Ada ya? Wow, nikmat sekali. Coba kalian bayangkan perjuangannya Rasulullah SAW di tempat yang kayak begini gak ada AC-nya, isinya keluar itu langsung pasir. Wah, ini tempat yang tempat gersang ini teman-teman, ini nggak ada yang memperebutkan. Nggak ada sama sekali yang memperebutkan. Nih Kak Dimas mau ngajak teman-teman untuk masuk ke Google Maps. Ya, sekarang kita coba masuk ke Google Maps. Oke. Nah, kita coba lihat di Google Maps ini, kita akan masuk ke Mekah. Nah, tulisannya Mekah ya. Mana Mekah? Mekah Medina. Wah, kok kantor? Mekah, Saudi Arabia. Nah, kita masuk ke tanah Mekah, teman-teman. Nah, kita masuk ke tanah Mekah ya. Nah, tanah Mekah ini kalau teman-teman lihat di tengah-tengah, kita mundur terus, kita mundur terus, kita mundur terus. Tuh, di tengah-tengah dunia. Coba kalau teman-teman lihat Saudi Arabia, sebelah kirinya lihat ya, Romaina tuh. Romania, Ukraina, Polandia, Jerman, apa namanya? Kalau Greece itu Yunani, Itali, Spanyol, itu sebelah sana Portugal. Teman-teman lihat yang warna biru tersebut, itu dulunya kerajaan besar Romawi. Jadi kerajaan besar Romawi itu seperti 33 negara dijadiin satu. Coba teman-teman bayangin deh, 33 negara dijadiin satu, itu adalah kerajaannya Romawi yang luar biasa gede banget. Dan satu lagi kerajaan yang luar biasa namanya Persia. Teman-teman ada yang pernah main game Prince of Persia? Belum ada? Oke, ini apa namanya, Assassin's Creed? Pernah tahu Assassin's Creed? Oke, ada namanya game Assassin's Creed. Itu membahas tentang sejarah dulu ada orang di Persia. Terus nanti dia dari Persia terus pindah ke Andalusia dan ke sini-sini. Nah, tahu nggak? Persia itu gedenya yang di atas Kadimas ini nih. Benua Asia ini semuanya milik Persia. Sehingga Arab yang di tengah sini nih, Arab yang di tengah kecil ini gak ada yang mau. Persia selalu berantem melawan apa namanya? Selalu berantem ngelawan Romawi. Romawi juga begitu, selalu berantem ngelawan Persia. Persia Romawi, Persia Romawi, dan bisa tergambar di sini nih. Kalau bisa teman-teman lihat, aku gambarin sedikit ya. Ini adalah sebuah channel dari Kings and Generals yang menggambarkan bahwa kalau kondisi perang tuh kayak dulu kayak gini. Kayak begini nih, bener-bener barisan orang-orang puluhan ribu. Tapi kok perang sih kak? Ya namanya juga zaman perang ya. Jadi antara Romawi sama Persia selalu berseteru, selalu perang, nggak pernah enggak. Tetapi nggak pernah dilirik yang namanya tengah-tengah ini nih. Tengah-tengah kota Mekah ini nggak pernah dilirik teman-teman. Apaan kata Persia sama Romawi? Ngapain gue ke sana katanya. Cuma ada batu hitam, orang-orang muter di sekitarnya, lalu udah gitu sisanya pasir. Terus buat apa aku merebutnya? Udahlah, akhirnya mereka perang. Romawi Persia perang, Romawi Persia perang, Romawi Persia, terus saja perang-perang selama beribu-ribu tahun. Enggak, under 1000 tahun sih sebenarnya. Cuman dari dulunya kerajaan-kerajaannya bertarung terus. Gak ada yang pernah mau ngelirik Mekah, nggak ada yang mau. Kita jajah yuk, nggak mau malas gitu. Kebayang ya. Nah, lalu di Mekah Allah turunkan seorang nabi dan rasul namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad ini di Mekah lahir sudah menjadi al-amin teman-teman. Lahir dari kecilnya, kalau Kak Dimas ngomongin sirah Nabawi akan panjang nih. Tapi kita ambil satu bagiannya, yaitu ketika Rasulullah lahir sampai menikah dengan Khadijah. Tahu nggak? Rasulullah lahir sampai menikah sama Khadijah, semua orang dibantu sama dia di Mekah. Mekah tuh kan kecil ya zaman dulu ya. Mungkin kayak apa ya? Kayak Purwakarta gitu. Teman-teman pernah nggak ke Purwakarta? Pernah ke kota kecil nggak? Pernah ya? Kak Dwi itu pernah katanya. Terus teman-teman yang di sini kalau pernah ke kota kecil, lihat deh, kota kecil tuh semuanya kenal. Kesini tetangga kenal, ke sebelah sana kenal, ke sebelah sini kenal gitu. Purwakarta sih termasuk gede ya. Bogor mungkin. Kalau negara kecil tuh kayak Singapura itu negara tuh. Tapi kalau kota kecil tuh kayak Mekah. Jadi semua orang kenal. Lalu Muhammad ini dititipin harta sama semua orang, bayangin. Jadi di Mekah ini orang adalah orang yang paling hebat, yang paling dipercaya sama orang lain, dititipin harta, terus udah gitu di apa namanya?
Semua orang percaya sama beliau, makanya dijuluki Al-Amin. Ternyata sang Al-Amin ini ketika umurnya 40 ditunjuk diangkat jadi nabi dan rasul. Ditunjuk diangkat menjadi nabi dan rasul. Keren banget kan? Nah, sesudah begitu langsung ketika wahyu Allah turun kepada Muhammad SAW, kira-kira nih pertanyaannya, bisa nggak Muhammad SAW tidak menyampaikan wahyu? Nggak bisa. Dari Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Wah, semua nabi nggak mungkin kalau dikasih wahyu sama Allah kan pasti disampaikan sama orang-orang. Karena tugasnya itu. Misalnya nggak mungkin misalnya ada wahyu gini, ternyata minuman keras itu adalah haram misalnya gitu. Terus kasihan orang-orang nanti kalau disampaikan. Ya nggak mungkin, pasti harus disampaikan. Pasti harus disampaikan. Nah, udah gitu turunlah kenabian terakhirnya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini teman-teman harus paham adalah nabi terakhir. Nabi terakhir, abis Muhammad nggak ada lagi. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, bawa aja ke polisi ya, karena nggak ada lagi. Setelah Muhammad SAW nggak ada teman-teman, asli nggak ada sama sekali. Lalu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, orang ini menginfluence orang lain. Ini yang paling penting. Muhammad SAW menyebarkan kebaikan, dan ingat loh, Muhammad tuh nggak pernah memaksa. La ikraha fiddin, nggak pernah misalnya tiba-tiba wafdan, kamu harus masuk Islam, kalau nggak matamu aku colok. Nggak ada kayak begitu. Rasya, kamu harus masuk Islam, kalau nggak aku akan gelitikin kamu sampai mati. Nindi juga, kalau nggak aku akan ambil semua uang kamu di ATM. Nggak ada. Muhammad selalu memberitahukan saja. Dan Muhammad selalu bertanya sama orang lain, apakah engkau mau mendengarkan Al-Quran dari lisanku? Pasti Muhammad nanya begitu. Apakah kau mau mendengarkan? Terus orangnya diam. Ya boleh deh, cobain deh Muhammad dengerin. Ketika sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, semua orang begini. Ini bahasa apa katanya? Kok tinggi sekali? Sama kalau kayak teman-teman misalnya gampangnya gini, teman-teman ngedengerin Eminem nge-rap kok bisa cepet banget gitu. Dengan pemilihan katanya yang luar biasa, kok bisa begitu? Sama, semua orang yang ngedengerin Muhammad begini matanya membelalak. Nih teman-teman nih, Kak Dimas mau ngasih lihat yang tadi ya, Sassanid Empires. Nah ini dia nih. Nih yang sebelah kanan Kak Dimas lihat. Jadi yang warna ungu itu adalah Roman Empire, yang kiri adalah Sassanid Empire. Gede banget. Nah, lalu udah gitu kita balik lagi ke Muhammad SAW. Beliau memberitahukan kebaikan pada orang-orang 13 tahun di Mekah. 13 tahun. Dari yang tadinya dicintai nih teman-teman harus bayangin, 40 tahun Muhammad hidup dicintai sama orang Mekah. Muhammad, titip barang dong di rumahmu. Karena mereka tahu kalau Muhammad nggak mungkin dijual barangnya. Muhammad, titip dong uang aku. Nih 3 miliar tolong titip, nanti dagangin yang Muhammad. Siap. Terus udah gitu, Muhammad titip barang dong. Muhammad kabarkan kepada saudaraku nanti di Syam. Muhammad semuanya Muhammad. Minta tolong sama Muhammad. Dan kalau Muhammad hadir semua orang senyum. Jadi Muhammad ini adalah orang-orang yang kalau misalnya datang ke geng, datang ke tongkrongan, semua orang senyum. Wah, Muhammad datang. Semuanya cinta sama Muhammad. Tetapi ketika dia membawa misi perubahan, ketika dia menjadi orang yang menegakkan kebenaran, alhamdulillah udah langsung satu Quraisy. Ini Muhammad bawa apa sih? Muhammad bikin agama baru ya? Padahal nggak gitu teman-teman. Tetapi ketika orang-orang yang berpikir menggunakan otak yang mendengarkan Muhammad, dia terpana. Hah? Ini apa yang dari mulutnya? Jadi gini, punten. Ini harus dibedakan nih teman-teman. Ada orang yang kita sebutnya bahasanya apa ya Kak ya? Kurang baik sih didengarnya, tapi definisinya benar, bodoh. Bodoh itu nggak mau belajar. Bukan bodoh itu nggak pintar, ya. Bodoh itu nggak mau belajar. Jadi bukan nggak pintar, kak aku kayaknya matematikaku bodoh. Masa? Tapi setelah dia belajar dia bisa. Itu bukan bodoh namanya, itu malas. Nah teman-teman bayangin nih, ada 3 tipe orang. Yang mau berpikir, yang mau menggunakan otaknya, yang nggak dipakai nonton YouTube tiap hari, main mobile game tiap hari, nongkrong tiap hari. Yang dipakai mikir otaknya, ketika mendengar Muhammad langsung otaknya kayak tergerak, terus dia langsung beriman. Karena gampang banget sebenarnya gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang bodoh dan tidak berpikir, ini dia langsung menolak semenolak-menolaknya dan mencari alasan untuk nggak mau ngikutin Muhammad, akhirnya musuhin karena bingung. Muhammad ini terlalu sempurna, nggak bisa diapa-apain, akhirnya dimusuhin aja. Nih ada beberapa orang, Abu Dzar Al-Ghifari namanya. Dia datang sengaja, Abu Dzar ini perampok dulu. Jadi kayak Kak Dimas sih sebenarnya.
Kak Dimas kalau dengerin cerita Abu Dzar Al-Ghifari itu, Kak Dimas tenang hatinya. Kak Dimas kan dulu seorang DJ, Kak Dimas dulu seorang pemusik juga, Kak Dimas dulu sering membawa orang-orang ke tempat yang kurang baik. Sering membawa orang-orang ke tempat yang kurang baik. Catat ya, sering membawa orang-orang ke tempat yang kurang baik dan mengajak orang-orang untuk melakukan hal-hal yang nggak baik. Tapi ternyata setelah Kak Dimas ngobrol-ngobrol dan mencari arti kehidupan dan mulai berpikir, nah ini dia bedanya. Kepala Kak Dimas dipakai berpikir, ngelihat langit, langit kok begini ya, kok sempurna banget nih dunia ya, karena kayaknya memang ada yang ngatur deh dunia ini. Mulai guys, kepala kita diajak berpikir, Allah tuntun loh. Kak Dimas ditemukan sama orang-orang hebat, dan Kak Dimas sekarang bisa hadir di sini untuk ceritain tentang orang terhebat namanya Muhammad kepada kalian. Coba kalau Kak Dimas masih nge-DJ zaman dulu, ya udah aja Kak Dimas kerjanya cuma ngajakin orang-orang se-Indonesia joget, coba nggak manfaat ya hidupnya ya. Tapi ketika Kak Dimas sedikit saja berpikir, Kak Dimas sedikit saja menggunakan otak Kak Dimas untuk baca buku, untuk memikirkan langit, untuk berpikir kenapa ada aku di bumi, mulai Allah tuntun Kak Dimas mengenal seorang sosok yang luar biasa namanya Muhammad. Sama Abu Dzar Al-Ghifari. Si Abu Dzar Al-Ghifari ini guys, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ceritanya? Enggak ya? Abu Dzar Al-Ghifari ini dulu bajak pasir. Tahu nggak bajak pasir? Kan ada bajak laut. Ini bajak pasir. Jadi siapapun yang lewat ke distrik dia akan begini. Dia bilang, kamu lewat tempatku serahkan semua harta. Bajak pasir kerjaannya maling. Tapi si Abu Dzar ini mikir, katanya dia dengar, katanya ada nabi terakhir ya turun di Mekah beberapa hari yang lalu. Karena dia baru dengar beritanya beberapa hari. Kayaknya beberapa hari yang lalu aku dengar deh rumor ada nabi turun di Mekah. Kata dia, aku selama ini ngerampok orang, aku selama ini berbuat jahat. Oke, aku cari deh. Dan Abu Dzar ini termasuk yang pertama-tama masuk Islam loh. Lalu dia datengin Muhammad. Dia cari, datang ke orang Quraisy ngomongin, kan namanya juga bajak pasir, ngomongnya gitu. Woi, tahu yang namanya Muhammad? Terus orang-orang, Muhammad, dia cari Muhammad, pukulin dia, dipukulin Abu Dzar, gitu. Terus dia bilang, salah nih, taktiknya salah, kata Abu Dzar. Kalau kayak begini, aku coba diam-diam aja. Akhirnya diam, tapi dia nilik-nilik, mana ya Muhammad ya? Katanya ada di kota Mekah katanya. Cuman kan masih dakwah diam-diam waktu itu. Akhirnya Abu Dzar lihat kanan kiri, ketemu akhirnya sama beberapa orang yang lagi ngomongin Muhammad, tapi ngomonginnya jelek sambil nyinyir. Si Muhammad itu ya, kan dulunya baik ya, kenapa ya sekarang kok jadi nyuruh orang-orang untuk berhenti maksiat? Kenapa sih sekarang jadi nyuruh orang-orang untuk berhenti menipu? Sok suci dia ya. Wah, kedengeran nih ada yang lagi ngomongin Muhammad. Abu Dzar deketin, kamu tahu Muhammad di mana? Terus dia diam. Kenapa emang? Ya aku nggak suka juga sama Muhammad. Wah, digituin. Oh iya, rumahnya sebelah sana, orangnya begini. Akhirnya dengan menipu sedikit, Abu Dzar ketemu Rasulullah. Terus Abu Dzar nggak langsung menjudge Rasulullah. Nggak langsung gini nih, nggak langsung ngomong kayak, Rasulullah, kamu ya Muhammad ya? Kamu tuh nggak gitu. Abu Dzar menggunakan otaknya. Abu Dzar duduk. Ya Muhammad, kamu Muhammad? Katanya, iya aku Muhammad. Kenalin, aku Abu Dzar. Katanya kamu nabi terakhir ya? Betul sekali, aku adalah utusan Allah. Bolehkah aku dengar Muhammad? Nah, ini adabnya keren banget, kata Abu Dzar. Bolehkah aku dengar apa sih yang kamu bawa? Lalu Rasulullah membacakan Al-Quran, membacakan isi Al-Quran, menceritakan tentang sejarah para nabi. Langsung Abu Dzar diam. Kalau begitu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Dzar berpikir masuk Islam. Bayangin jadi apa yang dibawa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tuh ngobrol, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh ngobrol sama orang kayak Kak Dimas ngobrol sama Wafkan, sama Arka, sama Rasya, sama Nindi. Kayak begini tiap hari, tapi kebayang nggak tiap hari ngobrolin apa itu Allah, siapa itu, siapa pemilik alam semesta, kok gajah bisa begitu ya, kok matahari bisa terbenam tepat waktu, kok oksigen kita bisa sempurna. Itu diomongin sama Muhammad setiap hari sama para sahabat. Lalu guys, sahabat ini menjadi orang-orang hebat yang tadi Kak Dimas ceritain. Jadi Umar bin Khattab, jadi Abu Dzar Al-Ghifari, jadi Khalid bin Walid, jadi orang-orang yang luar biasa. Tetapi ini momen yang luar biasa. Hari ini teman-teman, ini adalah hari kedua Muharram ya Kak ya? Hari kedua Muharram. Tadinya orang Mekah nggak tahu namanya bulan-bulan, nggak tahu namanya tahun-tahun, nggak ada tuh bulan dan tahun tuh. Jadi sekarang ternyata Umar bin Khattab memaknai hijrahnya Rasulullah dengan membuat tahun bulan Hijriyah. Jadi tadinya tuh nggak ada. Makanya ketika Muhammad lahir di mana? Tahun gajah. Kenapa disebutnya tahun gajah? Ya karena waktu itu tahun itu ada gajah menyerang ke Mekah. Disebutnya apa? Tahun gajah. Jadi kalau misalnya ada pandemi kayak sekarang nih,
Kalau orang-orang Mekah dulu ngomongnya tahun apa? Tahun corona katanya. Soalnya dia nggak tahu tahun 2021, dia nggak ngerti. Tetap taunya tahun corona. Akhirnya alhamdulillah Umar bin Khattab menetapkan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah menjadi tahun Hijriyah. Dan teman-teman, ketika Rasulullah hijrah, inilah luar biasa. Bayangin deh, ini ya, sebanyak ini kuda, sebanyak ini orang pindah dari Mekah ke Madinah. Pindah dari Mekah ke Madinah, kira-kira gampang? Enggak. Kira-kira enak? Enggak juga. Bayangin naik kuda begini, bawa barang seadanya. Karena kaum Quraisy waktu itu ngomongnya gini, jangan bawa hartamu, tinggalkan hartamu, tinggalkan anakmu, tinggalkan semua yang kamu punya di Mekah kalau kamu mau ikut si Muhammad itu pindah ke Madinah. Bayangin, berat nggak kira-kira? Berat guys, berat banget. Bayangin, Abdurrahman bin Auf tuh orang kaya, sultan di Mekahnya. Abdurrahman bin Auf tuh sultan banget, semua dia punya. Tetapi ketika dia hijrah, mau nggak mau, dia tinggalin semua hartanya. Dia bilang sama orang Quraisy, ambil tuh hartanya. Sampai ke Madinah nggak punya apa-apa, cuman keren banget Abdurrahman bin Auf. Karena tadi teman-teman, sudah diajak ngobrol sama Muhammad tiap hari, otaknya dipakai berpikir, nyampe Madinah dia kaya lagi. Gak nyampe berapa bulan langsung jadi sultan lagi di Madinah. Jadi sultan Mekah, meninggalkan semua hartanya di Mekah, pindah ke Madinah, jadi sultan Madinah. Itu adalah para sahabat Rasul yang mulia, teman-teman. Nah, bayangin deh, orang-orang ini mau ngikut Rasul pindah ke jalan yang baik susah? Iya susah. Tapi kenapa mereka ngikutin? Karena mereka tahu ikut Rasul adalah jalan yang benar. Ikut Rasul adalah apa? Jalan yang paling benar. Nah, kita nih sekarang teman-teman, dari tadi Kak Dimas ceritain panjang lebar tentang semua ini. Kak Dimas coba ceritain, karena coba deh teman-teman, kalau dipakai berpikir otaknya, kok iya ya Romawi sama Persia nggak mau jajah Mekah? Iyalah, karena Mekah nggak ada apa-apanya. Karena Mekah kecil, nggak ada apa. Tadi sebentar. Kenapa? Ya udah, masuk kamar mandi. Papi lagi ngajar, mami lagi ngajar, masuk. Tutup pintunya, tutup pintunya, tutup pintunya. Masya Allah, maaf ya, ada anaknya Kak Dimas lagi berenang. Jadi kalau misalnya kayak pandemi gini, paling enak adalah teman-teman set itu apanya? Set balon di luar, udah isi air tuh, berenang. Sok sayang. Pintar. Kalau kayak teman-teman udah dewasa, teman-teman enak banget. Kalau anak-anak kecil tuh begitu tuh. Jadi teman-teman harus mensyukuri nih, teman-teman udah dewasa dan teman-teman udah bisa berpikir. Kalau anak kecil tuh kayak tadi, anak Kak Dimas diem aja depan pintu. Papi, selesai. Jadi diem depan pintu. Papi, aku udah, ya masuk aja. Papi bilang, papi lagi kelas gede tadi gini-gini. Nggak mau. Nah, kebayang nggak? Anak kecil nggak bisa berpikir. Teman-teman, tapi udah segede gini. Bisa banget teman-teman. Bisa banget. Kepalanya bisa dipakai berpikir untuk mengikuti mana yang benar, mana yang enggak. Nah, ini dia yang penting yang harus dipikirkan. Contohnya adalah Muhammad dan para sahabat. Para sahabat berpikir sehingga mengikuti Muhammad, lalu mereka menjadi orang-orang yang hebat. Nah, teman-teman, Kak Dimas memang mau ngajak hijrah kemana gitu kan? Pertanyaannya, emang Kak Dimas sama guru-guru mau ngajak hijrah kemana? Enggak. Tapi mau ngajak teman-teman berpikir bahwa yang namanya menjadi orang baik itu nggak gampang. Nih teman-teman, usikum nafsi bitaqullah, yang setiap harinya nonton YouTube setiap hari, yang setiap harinya main mobile game setiap hari, tidak pernah baca Quran, sholatnya telat-telat. Ini saatnya kita hijrah, memaknai bulan Muharram sekarang. Saatnya kita kayak Abu Dzar Al-Ghifari, saatnya kita kayak Umar bin Khattab, saatnya kita kayak Utsman bin Affan, mulai men-challenge diri sendiri. Ya, aku kalau gini-gini terus mah ya nggak akan berubah hidupnya. Tapi kan ada pertanyaan gini, Kak, tapi kan aku masih kecil, Kak. Sama aja kayak Kak Dimas, sama aja kayak anaknya Kak Dimas tadi yang masih kecil, terus nggak bisa apa-apa. Beda guys, beda. Kalian sudah besar di umur, tapi kan umur aku baru belasan, Kak. No, di umur 17 tahun Ali bin Abi Thalib sudah memimpin pasukan. Di umur 21 tahun Muhammad Al-Fatih sudah menaklukkan Konstantinopel. Dan kalian di umur 11 masih merasa kecil. Salah besar. Kalian ini bentar lagi akil balik dan menjadi pemuda yang menjadi tumpuannya negara. Ini yang jadi masalahnya. Jadi sekarang Kak Dimas dan para guru-guru di Flexi School ini ngajak teman-teman untuk berpikir, mulai mengikuti yang benar, dan mulai men-challenge diri sendiri lepas dari zona nyaman.
mulai belajar, buku-buku menanti loh buat dibaca. Sejarah Rasulullah menanti loh buat dibaca. Ketika kalian buka YouTube, ada 2 pilihan, mau nonton Just No Limit atau mau nonton sejarah. Mau lihat Ustadz atau mau nonton Miao Awok, itu punya pilihan. Nah, di Muharram ini, di Muharram 1443 Hijriah, bulan pertama Hijriah, Kak Dimas dan teman-teman dan para guru-guru mengajak teman-teman untuk merubah mindset dan merubah pola pikir bahwa aku nantinya akan jadi presidennya Indonesia yang menghapuskan semua korupsi di Indonesia. Aku akan menjadi seorang pemimpin perusahaan yang luar biasa, yang sedekah perusahaan aku tuh 50% dari keuntungan perusahaan. Aku bakal jadi dokter yang setiap Jumat menggratiskan untuk orang-orang miskin. Aku akan jadi arsitek, membuat gedung yang lebih tinggi dari Burj Khalifa dan menamakan gedung itu dengan nama sahabat Rasulullah, dan di dalamnya ada masjid terbesar di dunia. So, itu pilihan teman-teman sekarang. Makanya di bulan Muharram kami mengajak untuk keluar dari zona nyaman, menapaki hal baru, hal baik, dan mulai berpikir. Karena kalian bukan seperti anaknya Kak Dimas tadi yang menunggu di depan pintu, nunggu dibukain sambil kedinginan. Kalian sudah besar dan bisa berpikir. Kebayang ya? Nih coba kalau teman-teman punya adik, lihat deh adiknya. Iya ya, adik aku gitu ya. Dia nggak bisa tuh berpikir sendiri. Tapi kan aku bisa. Aku ini udah mulai jadi pemuda nih. Aku hebat. Udah aku sekarang stop. Aku nggak akan nonton YouTube lagi seharian. Aku tidak akan main mobile game lagi seharian. Aku mau mulai berpikir. Karena kalau Abu Dzar Al-Ghifari aja jadi orang terhebat, kalau Khalid bin Walid aja jadi jenderal terhebat seluruh dunia, kalau Umar bin Khattab aja terkenal sebagai pemegang kuncinya Palestina atau Baitul Maqdis, ya setidaknya gue dalam 5 tahun lagi akan masuk universitas. Jadi udah mulai punya rencana. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah ya, mudah-mudahan itu yang bisa disampaikan sedikit saja dari Kak Dimas. Dan kita mau coba ngobrol nih, Kak Dimas mau nanya sama teman-teman, dan Kak Dimas mau ngasih juga kuis dulu nih. Jadi sebelum kita ngobrol teman-teman coba, kan Kak Dimas dari tadi ngomongin tentang sejarah hijrah, nama-nama orang, ada Ali bin Abi Thalib di kasurnya tadi yang menunggu Rasulullah pergi, Rasulullah hijrah ditemani Abu Bakar dan yang lain-lain. Kak Dimas juga mau ngetes dong buat beberapa orang di sini yang yang punya pengetahuan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kak Dimas challenge di quiz. Silakan diklik ya. Oke. Diklik kuisnya, terus nanti akan masuk ke platform quiz. Mana tadi platform kuisnya? Oke. Kak Dimas tunggu ya. Silakan namanya ditulis, terus dikasih ini aja, dikasih 2 kata gitu ya, dikasih 2 kata. Kan kayak itu tuh wafdan qaulal haq gitu. Kalau arkaim aku nggak tahu tuh belakangnya apa, supaya nggak ketukar. Oke, baru berapa orang tuh? Baru 2. Silahkan yang klik. Oke, udah. Mana coba lihat. Oke, udah ada 4 orang nih ya. Oke, siap. Aku mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba kita mulai, nanti siapa lihat. Tapi di sini nggak ada kalah, nggak ada menang ya. Ini cuma mengadu, ini aja cuma adu apa sih knowledge yang pernah kalian baca tentang Rasulullah dan para sahabat. Oke, cuma ada 13 soal ya. Ada lagi yang belum masuk? Oke, siap. Kayaknya udah ya. Sip, aku mulai ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kayaknya udah pada selesai nih. Satu lagi. Oke, kita end ya. Sip, 3, 2, 1. Oke, ada Nindi, ada Wafdan, dan ada Ara dengan posisi 1, 2, dan 3. Nah, coba kita lihat nih. Kita review ya teman-teman ya, sama-sama ya. Bareng-bareng nih kita review. Ada beberapa pertanyaan yang, nah kita lihat. 4, 5, dan 11. Nah, 4, 5, 11 itu maksudnya kalau yang merah itu adalah yang kesalahannya lumayan. Coba kita lihat lagi ya. Nomor 3 juga warna kuning. Tapi kita bahas yang 4, 5, sama 11 saja. Oke, dalam kalender Hijriah apa nama bulan kedua Muharram, yaitu Safar. Jadi kalau ngomongin apa? Kalau ngomongin Muharram dulu tuh Kak Dimas pernah bikin buat kids, buat anak-anak tuh lagunya tuh 1 Muharram bulan yang mulia. Jadi kalau teman-teman punya adiknya suka dengerin Nusa, Kak Dimas dulu pernah bikin lagu tentang bulan Muharram waktu itu. Jadi apa namanya? Kita pindahin dikit. Nah, oke. Jadi yang keduanya adalah Safar. Terus yang kelima, bulan Ramadan, bulan ke-9. Nama bulan sebelum Ramadan adalah Sya'ban. Jadi emang harus ngitung. Biasanya kita ngitung apa Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau ngafalin seru loh. Makanya waktu itu Kak Dimas bikinin lagunya buat adik-adiknya. Ya kan? Jangan-jangan ada yang hafal lagi. Nih seorang penjajah Jirakan yang pengejar Rasulullah adalah Suraqah bin Malik namanya. Seru ya. Suraqah bin Malik ini ada ceritanya sendiri. Tapi mungkin alhamdulillah ala kuliah nggak sekarang ceritanya karena waktunya terbatas. Jadi nanti kalau misalnya kita berjodoh dan bertemu lagi teman-teman, nah kita nanti akan menceritakan tentang banyak hal tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang manusia yang luar biasa ini mengubah pola-pola pikir dari para sahabat sehingga para sahabat bisa menjadi orang-orang yang luar biasa di dunia. Dan bahkan orang-orang ini, orang-orang luar teman-teman yang ngedengar cerita sahabat Rasul itu kayak ngedengar cerita dari immortals atau cerita ini kayaknya yang diceritakan dewa-dewa ya. Bukan, ini sahabat Rasul. Soalnya ada
Salamah bin Aqwa yang larinya lebih cepat daripada kuda kavaleri. Ada lagi Al-Baro yang berani dia ditempel di katapult. Katapult tahu, manjanik atau katapult, disimpan di katapult terus dilontarkan ke dalam benteng musuh. Ada satu orang yang takbirnya bisa menggetarkan satu istana, namanya Zubair bin Awam. Ada orang-orang yang bisa dikirim ke Madinah dalam setahun, semua Madinah menerima Rasulullah SAW, namanya Mus'ab bin Umair. Ada lagi seorang Sa'ad bin Mu'az yang ketika meninggal arsy-nya Allah bergetar. Ada lagi orang kayak Kok bin Amr yang kekuatannya hampir sama-sama 100 orang. Ada lagi Khalid bin Walid yang nggak pernah kalah perang. Ada juga wah, banyak kali mas langsung mutar kepalanya. Ada Abbas, ada Mu'az, ada Tolhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, dan ada banyak banget sahabat yang ketika mengikuti pola pikir Rasulullah, wah mereka jadi orang yang dianggap orang tuh immortals. Wah, ini orang-orang kok luar biasa sekali, dan banyak sekali yang menginspirasi hal-hal kayak sekarang. Sa'ad bin Abi Waqqas itu, kalau teman-teman lihat deh, Hawkeye dari Marvel, Arrow dari DC, Robin Hood, semuanya ngikutin siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena cuma beliaulah yang waktu itu Kak Dimas sampai sekarang membaca, lihat literatur, panahnya itu tarikan panahnya 120 lbs. Kalau teman-teman pernah main panah, ada yang pernah main panah? Pernah nyobain panahan ya? Entah di sekolah atau di mana gitu. Itu paling 20 lbs, nariknya 20 rasanya. Tapi punya Sa'ad bin Abi Waqqas itu 120 lbs. Sampai dia bisa nembak mata orang dari jarak kilometer. Sekitar 3 kilometeran bisa ketembak. Dan itulah orang-orang yang hebat yang menguncangkan dunia. Nah, ini sekarang teman-teman Kak Dimas pribadi dan semua guru di Flexi School ini juga bismillahnya bisa mengikuti perubahannya. Bisa berani berubah di bulan Muharram sekarang, dan bisa berani mengikuti kebenaran. Karena kerennya bukan sekarang teman-teman. Umur segini mah nggak bisa keren. Nggak bisa. Nanti ada waktunya kalian udah mencapai umur 20-an, kalian punya mindset, punya cara berpikir seperti Rasulullah, punya akhlak yang luar biasa seperti Rasulullah, dan teman-teman akan menjadi hebat pada waktunya. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pelajaran buat Kak Dimas sendiri, dan juga mudah-mudahan cocok buat teman-teman. Kalau begitu, Kak Dimas coba nanya dulu, siapa tahu ada yang mau diskusi, bertanya sebuah atau dua buah hal, atau nanti Kak Dimas yang tanya. Maka dari itu mungkin Kak Dimas kembalikan kepada Kakak MC. Silakan Kak. Barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Dimas atas informasinya, atas sedikit cerita dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mengambil banyak pelajaran dari cerita yang Kak Dimas sampaikan tadi, dan menjadi inspirasi buat kita, khususnya adik-adik yang hari ini ikut kelas bersama Kak Dimas ya. Semoga bisa jadi orang-orang hebat seperti sahabat-sahabat Rasul di masa yang akan datang. Amin. Baik, adik-adik, sebelum sesi kita berakhir, mumpung masih ada Kak Dimas nih, boleh langsung open mic atau raise hand dulu untuk bertanya atau mau sharing mungkin bersama Kak Dimas gitu. Yuk, siapa yang mau memulai? Sini ada Raisya, ada Wafdan, Arkan, Nindi, sama Ara. Nah, kalau misalnya memang sambil ya Kak ya. Iya, Kalau Kak. misalnya memang nanti nggak ada, nanti Kak Dimas akan akan challenge teman-teman untuk melakukan perubahan perubahan kecil, nanti kita coba challenge bareng-bareng nih. Kalau nggak ada ya, kalau ada silahkan. Oke, nampaknya belum ada nih ya, belum kepikiran. Oke, berarti Kak Dimas mau challenge teman-teman yang ada di sini nih. Challenge-nya adalah begini. Untuk melakukan sebuah perubahan kebaikan, alhamdulillah para sahabat Rasul juga membutuhkan waktu, nggak tiba-tiba. Nah, sekarang Kak Dimas mau minta teman-teman melakukan satu kebaikan kecil yang akan diulang-ulang selama ingat nih, selama 2 bulan ke depan, dan menghilangkan kebiasaan buruk. Hanya untuk selama 2 bulan. Ini ringan loh, ini sangat ringan sekali. Kak Dimas mau ambil contohnya begini. Ambil contohnya boleh ya.
bangun tidur, aku akan rapiin selimut sendiri. Itu kebaikan yang sangat gampang, tapi hari ini Kak Dimas minta komitmennya, mumpung ini bulan Muharram, baru tanggal kedua, Allah lagi dengar-dengar doa kita. Dan ambilnya yang paling gampang, jadi jangan sesuatu yang nggak bisa teman-teman lakukan. Coba teman-teman pikirin ya, oh ya kalau ngelipat selimut sih aku bisa sih setiap bangun. Oke itu. Atau misalnya, mulai sekarang aku akan coba sedekahkan Rp2.000 ke pemulung dekat rumah. Gampang kan? Atau misalnya sekarang aku kalau minum gelasnya cuma satu aja di rumah, nggak mau ngambil gelas banyak-banyak. Misalnya gitu. Ya coba pikirin dulu, pikirin dulu. Oke. Coba ya bayangin dulu, bayangin. Apa yang gampang banget. Aku akan tutup pintu setelah membukanya. Apalagi tuh, aku akan cuci piring. Itu aja udah alhamdulillah banget. Aku nanti setiap ini akan satu kebaikan dan satu keburukan. Keburukannya adalah begini. Oh iya, aku akan mengurangi yelling ibuku. Ntar ya. Ntar ya Kak Dimas ini dulu ya. Aku akan berhenti teriak menggunakan nada tinggi kepada ibuku. Aku akan mengurangi nada tinggi kepada adikku. Coba pikirin. Jadi Kak Dimas minta kurangin satu kebiasaan buruk dan tambah satu kebiasaan baik yang gampang aja selama 2 bulan ke depan. Oke, pikirin ya. Alhamdulillah. Ternyata dari tadi belum ganti baju. Seru ya Kak Dimas. Kalau misalnya teman-teman punya adik kecil, bayangin deh. Ngurus adik kecil satu aja susah banget. Tapi Allah ngurus miliaran makhluknya di dunia ini luar biasa sekali. Siap ya? Oke. Aku akan tanya satu-satu. Mulai dari Wafdan. Hai Wafdan. Oke. Buat Wafdan sendiri, apa kebaikan kecil yang akan constantly dilakukan 2 bulan ke depan, dan apa keburukan yang akan diputus untuk 2 bulan ke depan? Tapi ini dilakukan setiap hari ya, daily basis setiap hari. Oke, silakan. Nyuci sendok habis nyuci piring. Soalnya Nyut, kalau soalnya kalau biasanya nyuci piring habis makan, sendoknya suka ditinggalin aja. kamu sama banget sama Kak Dimas ya. Kadang-kadang udah piringnya bener, sendok ketinggalan ya. Oke, itu Iya. hal yang sangat baik. Berarti ini akan dilakukan daily basis ya, setiap hari. Kita jalankan selama 2 bulan aja dulu. Terima kasih. Yang mau dikurangin? Kan tadi yang ditambah dong, kebaikan yang ditambah, yang dikuranginnya apa? Nggak tahu deh. Belum pikiran. Belum kepikiran. Apa dong? Ayo kita pikirin sama-sama. Misalnya gampangnya gini. Oh iya, aku kalau nguap tuh jarang ditutup. Mulai sekarang aku nguap ditutup. Itu paling gampang. Atau misalnya aku kurangin deh tidur malam. Atau aku akan ngurangin pemakaian gadgetku like setengah jam sehari. Wafdan mau apa? Apa yang dipilih? Kak Dimas juga nggak minta banyak, cuma 2 bulan aja. Ngurangin tidur malam. Tidur biasanya ngurangin tidur malam. Oh, berarti kalau ngurangin tidur malam harus ada ukuran. Karena gini biasanya, ya Kak Dimas, aku akan ngurangin tidur malam yang tadinya dari jam 11 sekarang jadi jam 11 kurang 5. Ya beda 5 menit itu mah. Harus ada ukurannya nih. Jadi kalau mau kayak sahabat Rasulullah, perubahan kita harus diukur. Harus ada ukurannya. Kalau tadi ada ukurannya, keren, Wafdan keren. Aku akan selalu, nah ingat, selalu mencuci sendoknya setelah cuci piring. Nah kalau yang dikurangin nih berarti tidur malam kan. Berarti jam berapa? Wafdan punya deadline baru, tidur jam berapa? Yang biasa tidur jam 11 tidur jam 10. 10 udah tidur ya? Ah tuh keren tuh. Itu kita akan coba. Kita akan coba berarti selama 2 bulan ke depan Wafdan akan mencoba jam 10 tuh udah tidur. Berarti kita akan mundur ke jam 9. Karena kalau jam 10 udah tidur, kita jam 9-nya udah persiapan.
Udah mulai lepas gadget, udah mulai cuci-cuci, udah mulai yang belum sholat isya ya sholat isya, menyiapkan dulu sikat gigi dan segala macam. Karena Rasulullah dan para sahabat nggak pernah nggak sikat gigi. Itu juga penting banget ya teman-teman ya. Bersiwak terus beliau, mau tidur siwak, bangun tidur siwak, mau sholat siwak dan semuanya kumur-kumur. Jadi kita, oke, alhamdulillah aku dapat dari Wafdan challenge-nya. Sekarang aku maju ke Arkaim. Hai Arkaim, panggilnya siapa? Arkan. Arkan. Ya. Oh, tapi namanya Arkaim depannya. Kalau online namanya itu aja. Oke, siap. This is your kunyah. Soalnya kan sama punya kayak kakeknya Rasulullah namanya Syaibah, kunyahnya adalah Abdul Muthalib gitu. So, kamu Arkan tapi your kunyah atau your initial is Arkaim. Keren kok. Oke, Arkaim. Arkan, apa kebiasaan baik yang mau dimunculkan untuk 2 bulan ke depan? Yang simple. Mungkin menunda-nundanya dikurangin. Masya Allah, Kak Dimas banget itu. Ya beneran. Dulu Kak Dimas sama kayak kamu, Arkan. Bukan sama kayak kamu ya, aku tidak menjudge bahwa kita buruk, enggak. Maksudnya menunda-nunda itu hal yang kurang baik. Dan Kak Dimas merasakan ketika udah tua, udah jadi bapak-bapak, menunda itu memperlambat rezeki, memperlambat hidayah, dan segala macam. Keren. Mengurangi, menunda. Tapi kita harus punya ukuran ya. Kita harus punya ukuran. Specifically 2 bulan ke depan, apa yang Arkan mau lakukan langsung nggak ditunda. Harus ada, soalnya kalau nggak nanti kita, kalau tidak ada ukuran yang tepat, kita tidak bisa memenuhi janji kita sendiri. Kira-kira apa nih, Kan? Mungkin belajar dan sholat. Pilih salah satu, karena ini harus yang ringan. Karena kan kita mau jalanin daily basis setiap hari, ya. Belajar mungkin. Belajar ya, belajar. Oke, belajarnya berarti tidak ditunda, gitu. Iya. Oke, kalau belajarnya tidak ditunda, maksudnya berarti lebih ke tugas atau lebih ke mempelajari apa yang tadi udah dipelajari? Mempelajari hal baru. Mempelajari hal baru. Oke, berarti untuk mempelajari hal baru ini bukan hanya ditunda, tetapi Arkan mau spend berapa jam sehari untuk mempelajari hal baru. Nah, Kak Dimas kasih challenge-nya jadi lebih terfokus ya. Mau mencoba berapa menit untuk mempelajari hal baru dalam sehari? 2-3 jam. 2-3 jam, itu udah keren banget. Masya Allah, 2-3 jam mempelajari hal baru yang ada ya. Oke, kalau begitu nanti silahkan buka buku atau kalau enggak klik YouTube. Nah, kalau untuk YouTube sendiri, Kak Dimas punya beberapa referensi YouTube kayak ini nih, Kings and Generals. Ini Kings and Generals ini bagaimana Rasulullah dan para sahabat perang. Ada lagi tentang engineering, ada lagi tentang space, banyak. Jadi mau dari YouTube atau buka buku? Ada website sendiri sih kalau belajar. Soalnya apa Oke. tertarik kayak programming gitulah. Tertarik apa, Arkan? Programming. Oh, Teknologi. programming. Oke. Programming ini, Arkan suka coding? Iya. Oke, pernah coba C++, JavaScript atau Python? Pernah coba masuk salah Python. satu? Python. Berarti good. Berarti Arkan coba, berarti dalam waktu 2 jam ulik that Python. Terus kalau bisa misalnya Arkan lihat UX atau UI yang gampang, ya, yang paling gampang kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang gampang. Tapi Arkan udah pernah coba bikin tampilan? Belum sih. Belum ya, baru basic word-nya ya, basic language-nya ya. Iya. Oke, kalau udah basic language silahkan cari tentang coding dan Python. Mudah-mudahan nanti Arkan juga bisa menjadi seorang pembuat apps yang jadi apps-nya pun bermanfaat bagi orang lain. Jadi harus ingat apps-nya harus ada manfaat buat orang lain. Oke, apa yang mau dikurangi Arkan? Itu menunda-nundanya dikurangi. Menunda-nundanya dikurangi, tetapi ditambah. Oke. Enggak, soal tadi ada dua hal yang berbeda kan. Akhirnya kita akan menambah sekitar 2 jam per hari untuk belajar Python. Nah, berarti menundanya kan udah jadi nggak valid tadi karena berubah. Atau kita coba gini, menunda sholat. Kan tadi ada 2, belajar dan sholat. Jadi kita menambah Python untuk kebiasaan baiknya. Satu lagi, sholatnya disegerakan. Ya.
sholatnya. Jadi kan tadi ada dua nih. Tadi kan Arkan ngomong, oke, aku tidak akan menunda-nunda antara belajar dan sholat. Udah berubah nih. Benar nggak? Arkan akan mencoba 2 jam untuk mempelajari sesuatu yang baru, which is tadi mempelajari coding Python. Ya nggak? 2 jam per hari. Kalau nggak 2 jam, sejam juga nggak apa-apa. Nah, mengurangi yang buruknya kan berarti menunda-nundanya belum dibahas lagi tadi. Menunda sholat mungkin ya. Kita coba ya. Mungkin. Oke, mungkin bisa di situ. Kita coba dalam 2 bulan ke depan, berarti akan sholatnya disegerakan. Disegerakannya nggak usah gini, kita pelan-pelan aja. Enaknya adalah sebenarnya ketika azan kita langsung sholat kan, sebenarnya. Cuman gini aja, Arkan punya deadline bahwa misalnya sholat zuhur, oh iya jam 2 deh harus sudah sholat. Asar, oh iya jam setengah 5 deh, itu udah nggak boleh lagi. Ya, gitu ya Arkan ya? Ya. Oke, ini Kak Dimas cuma membantu mengarahkan, karena kan tadi masih kalau menunda-nunda belajar dan sholat terlalu dua gitu banyak ukurannya. Oke, Kak Dimas maju ke Rasya. Terima kasih Arkan, jazakallah khair. Rasya. Oke, Rasya kayaknya udah mulai kepikiran tuh tadi apa yang mau ditambah dan mau dikurangi. Boleh ceritain sama kita? Yang mau dilakuin Ya, ngunci pintu waktu malam. nyuci piring waktu malam. Ngunci. Oh, ngunci pintu. Iya, waktu malam. Oke, berarti dalam 2 bulan ke depan keluarga Rasya akan aman karena Rasya yang akan ngunci pintu tiap malam. Keren banget. Thank you. Yang mau dikurangin? Menunda sholat. Oke, sama Arkan ya, alhamdulillah ya. Jadi akan cepatkan sholat. Berarti saran Kak Dimas tadi buat Arkan sama Rasya diberi deadline ya. Deadline itu maksudnya kayak, ya aku akan sholat zuhur sebelum jam 2, aku akan sholat asar sebelum jam 4 gitu ya. Dan akan yang paling biasanya agak mager sholat isya. Aku akan sholat isya sebelum jam 8. Nanti dikasih deadline ya Rasya ya. Kak. Nanti deadline-nya Rasya sama deadline-nya Arkan juga akan beda. Kan kesanggupannya beda. Jadi ditulis tuh di kertas. Kalau bisa pakai sticky note, tulis di pintu. Kalau enggak ini Kak, apa ya? Biasanya suka ada dari sekolah, suka ada kertas yang ada gambar flexi school gitu ya. Nah, itu juga bisa ditulis. Jadi suka ingat ingat itu, ingat gurunya juga sekaligus. Oke, terima kasih jazakallah khair. Hai Nindi. Oke, Nindi kayak udah siap nih. Apa yang mau diceritain sama kita? Apa yang sudah akan direncanakan? Yang mau dilakuin, kalau habis dari kamar mandi matiin lampu. Oke, itu keren banget. Kalau habis dari kamar mandi matiin lampu. Selama 2 bulan ya, constantly, every day kita lakukan. Siap. Yang mau ditambah? Yang mau ditambah. Iya kan, itu mengurangi kan? Mengurangi kebiasaan buruk. Oh ya. Ini menambah kebiasaan baik yang sebelumnya belum dilakukan. Apa mau tahajud 12 rakaat setiap malam? Jadi jangan berat-berat, yang kira-kira Nindi, oh ya aku bisa sih lakukan ini. Apa? Kepikiran? Kalau ngerjain tugas lebih fokus. Kalau ngerjain tugas lebih fokus, itu boleh. Boleh Kak Dimas bantu caranya? Boleh. Biasanya Nindi ngerjain tugas di mana? Di kertas atau di laptop? Di kertas. Oh, kalau kayak di kertas. Nah, berarti kalau untuk lebih fokus, Nindi harus awaskan hal-hal yang dapat mendistract Nindi. Bener nggak? Berarti kalau mau fokus ngerjain, sebenarnya tugas tuh gampang loh teman-teman. Itu mah setengah jam juga beres. Kalau kitanya fokus. Berarti yang harus diawaskan adalah buku-buku dan handphone dan TV harus mati. Layar apapun harus mati, itu bakal cepat. Mungkin itu saran sedikit aja ya, Kak masih tadi nyumbang saran sedikit. Terima kasih ya Nindi ya, jazakillah khair. Nah, sekarang yang ada di radar ya Kak Dimas ada Ana Syara Kalista. Panggilannya Ana Syara atau Kalista? Siapa? Ara. Oh, suara Ara agak kecil, Nak. Agak kecil, kayak mikrofonnya kayak ketutup apa gitu. Mungkin suara mikrofonnya ketutup pahala Ara yang banyak banget. Masya Allah. Coba. Biasanya ketutupan. Biasanya apa sih, mikrofonnya masuk ke dalam apa hijab.
Kalau kayak Kak Dimas mikrofonnya di sini digantung, jadi nggak ketutupan. Ini kalau Arkan, sekarang kedengeran nggak, Kak? oh iya ya kedengeran. Terima kasih. Aku balik lagi kepada Ara. Hai Ara, apa kabarnya? Baik, aku kebaikan yang mau ditambah itu baca zikir pagi dan petang setiap hari. Luar biasa sekali, Masya Allah, tabarakallah. Siap. Tapi selama 2 bulan ya Ara ya? Apa? Kita istiqomahkan selama 2 bulan ya? Iya. Oke, Selama siap. ini kadang-kadang baru paginya doang, kalau nggak sorenya doang gitu. Iya, benar-benar. Tapi nggak apa-apa, misalnya gini, aku cuma bisa baca beberapa, kan zikir pagi petang tuh banyak ya, banyak banget dari, wah bisa, kalau mau sejam berhenti tuh zikir bisa juga. Pokoknya yang pasti harus dilakukan ya, meskipun sedikit cuma baca ayatul kursi aja atau syahidul istighfar aja di sore hari juga udah cukup gitu sebenarnya. Kayak yang penting constantly dilakukan. Terima kasih banyak. Yang mau dikurangi? Yang mau dikurangin rebahannya. Masya Allah, keren banget. Yang mau dikurangi rebahannya, siap. Nah, kalau begitu boleh Kak Dimas bantu? Iya, Pak, boleh. Boleh ya. Kalau misalnya kan kita harus punya jadwal terstruktur nih. Berarti gini, jadi Ara harus punya nanti waktu rebahan time. Jadi teman-teman, alhamdulillah nih kita ketemu nih sekarang. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa ketemu Kak Dimas. Jadi bisa ngabarin sedikit aja supaya masa muda kalian tidak terbuang seperti masa muda Kak Dimas. Bener deh. Kak Dimas bukannya apa-apa, Kak Dimas seorang pelaku. Kak Dimas seorang pelaku buang-buang waktu. Beneran. Dan Kak Dimas di sini Kak Dimas menyatakan Kak Dimas menyesal sekali dan kalau bisa balik ke belakang untuk bisa memfungsikan waktu-waktu itu dengan baik. Tapi bukan berarti nggak boleh rebahan. Nah, untuk Ara dan untuk teman-teman semua yang ada di sini, usikum wa nafsi kalau rebahannya dijadwal. Boleh loh. Jadi rebahan tuh dijadwal, main game dijadwal. Bilang nanti sama ayah bunda gini. Misalnya gini, ayah bunda nanya, "Ara, kamu kalau lagi rebahan terus?" "Ya bunda, ini jadwal rebahan aku." "What?" kata bundanya. "Jadwal rebahan?" "Iya bunda, aku sekarang punya jadwal rebahan. Sehari aku itu rebahan kalau di jumlah, aku rebahannya, misal, aku rebahannya 3 jam. Rebahan tuh doing nothing ya. Doing nothing positive. Maksudnya rebahan, main game, that's rebahan. Tiduran, nonton YouTube, rebahan. Tiduran, doing nothing, tidur enggak tapi matanya melek, that's juga rebahan. Mager. Jadi rebahan tuh gini. Tapi kalau kamu tidur untuk istirahat, untuk mencari energi, good ya. Nah, jadi di jadwal rebahannya. Misalnya sehari aku rebahan total 3 jam. Dibagi deh. Kayak jam 9 sampai jam 10 aku tidur, doing nothing. Aku begini. Ya, di jadwal. Teman-teman yang lain juga silahkan di jadwal. Kayak Arkan kan pasti akan di depan layar. Pasti dong. Aku akan YouTubing, terus aku akan main mobile game. Oke, siap. Terus udah gitu nanti datang ibunya. "Arkan, kamu lagi apa main game terus?" "Ini jadwal main gamenya bun." "Ada jadwal main game. Jadwal main game berapa lama?" Nanti bunda akan nanya, "Sebentar, bunda jangan marah dulu. Bunda tenang. Bilang sama bunda tenang. Lalu udah gitu, setelah bundanya tenang, "Bunda, aku sekarang sudah susun jadwal. Aku main mobile game itu sehari setengah jam." Gitu. Lalu aku ada jadwal nonton YouTube sehari itu setengah jam. Lalu habis gitu nih, aku udah komitmen dalam 2 bulan ke depan sekitar 1 jam sampai 2 jam aku akan belajar Python, yang which is akan lihat layar juga. Oke? Misalnya gitu. Oh guys, itu keren banget kalau udah bisa begitu. Jadi Kak Dimas sudah dapat semua reportnya, alhamdulillah. Sama-sama tadi sama kakak-kakak yang luar biasa juga dibantu untuk dicatatkan dan diingatkan. Ini kenapa 2 bulan teman-teman? Karena sesuatu yang sudah dijalankan lebih dari 40 hari, insya Allah Allah akan bantu istiqomahkan. Amin ya Allah. Kita nggak akan kerasa guys, beneran loh Kak. Maksudnya kalau misalnya kita udah melaksanakannya tuh nggak kerasa, kok aku tiba-tiba bangun ya. Kak Dimas boleh cerita dikit sebagai penutup ya. Di Terang Jakarta, Kak Dimas kan ada komunitas guys, namanya Terang Jakarta ini isinya tuh alhamdulillah alhamdulillah dulunya kurang baik, mencoba baik sekarang. Tahu nggak, cewek-ceweknya, girls-girlsnya itu charging baca Quran setiap hari, bangun jam 3 sampai jam 4. Bahkan ada beberapa di sini mungkin udah ikut. Bangun jam 3 sampai subuh itu baca Al-Quran. Awalnya kan berat, coba teman-teman bayangin deh, bangun jam 3 baca Quran sampai subuh, abis itu lanjut lagi kegiatan. Susah nggak? Susah. Tapi mereka melakukannya udah setahun.
Dan tahu nggak, istrinya Kak Dimas sendiri tiba-tiba sekarang jam 3 suka gini, bangun. Padahal bukan jadwal dia. Terus dia bangun aja. Terus akhirnya tahajud. Dan akhirnya nggak pernah lepas tahajud istrinya Kak Dimas. Sudah setahun lebih. Coba, Masya Allah. Dimulai dari 40 hari pertama. Makanya Kak Dimas bismillah di bulan Muharram ini ketika ketemu teman-teman yang luar biasa, Kak Dimas ajak untuk melakukan sesuatu yang baik, ditambah dan mengurangi sesuatu yang buruk selama 2 bulan. Mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allah tuh yang memudahkan. Jadi kalau Allah mau mudahin kita, Allah tinggal klik, jalan kita mudah semua. Allahumma a'inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita pun selalu minta sama Allah, ya Allah, gampangkan aku untuk zikir, gampangkan aku untuk bersyukur, gampangkan aku untuk melakukan ibadah yang luar biasa, ya Allah. Dan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadikanlah semua yang aku jalani kan, ya Allah, 2 bulan ini aku akan belajar coding, ya Allah. 2 bulan ini aku akan mencuci sendokku sendiri, ya Allah. 2 bulan ini aku akan zikir pagi, zikir sore. 2 bulan ini aku akan menjadwalkan semua rebahannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan Engkau jadikan pahala, ya Allah. Meskipun sebagian dari aku, sebagian dari kita nih belum balik dan ini, tapi catatkanlah di buku amalku, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami berdoa supaya teman-teman yang ada di sini nanti menjadi pemimpin umat, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang senantiasa meringankan beban orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di surganya Allah dengan posisi seperti ini, lagi duduk, lagi cerita-cerita, lagi ngobrol lagi. Kholaqoh. Kak Dimas izin untuk selesaikan sesi ini dan pamit. Amin amin ya robbal alamin. Kak Dimas kembalikan lagi kepada teman-teman dari Flexi School. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Kak Dimas atas inspirasinya. Boleh saya bacakan lagi tadi kegiatan 2 bulan yang insya Allah dilakukan oleh teman-teman ya, sama beberapa kegiatan yang dikurangi dari wafdan, yang ditambah itu mencuci sendoknya setelah mencuci piring. Halo adek. Terus kegiatan yang dikuranginya itu begadangnya, tidur dari jam 11 jadi jam 10 setiap harinya. Kalau arkan yang ditambah itu kegiatan belajar untuk mempelajari hal baru, khususnya di programming sekitar 2-3 jam. Yang dikuranginya adalah menunda sholat. Kemudian Nindi, kegiatan yang ditambah adalah lebih fokus dalam belajar. Yang dikuranginya ada meninggalkan kamar mandi dalam keadaan lampu nyala. Kalau Ara, kegiatan yang ingin dilakukan selama 2 bulan itu membaca zikir pagi dan petang. Yang dikuranginya rebahan. Dan Rasya mengunci pintu setiap malam. Dan menunda sholat juga untuk kegiatan yang dikuranginya. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana dan jadi kegiatan rutin kita ke depannya. Amin ya Allah. Baik, alhamdulillah sudah selesai kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Dimas atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita seberluaskan lagi untuk teman-teman kita di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Ibu Titi sudah menemani kita hari ini. Juga Mbak Dwi, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk adik-adik peserta Zoom hari ini atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga lagi-lagi semoga kegiatannya terlaksana, ilmu-ilmunya bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, mari sama-sama kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nur Ma'rufah Saniati sebagai MC hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, tingkah laku yang saya lakukan. Sekali lagi terima kasih Kak Dimas dan Bu Titi atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di waktu dan kesempatan yang lebih baik lagi nanti. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya aku Terima jadikan kasih Iya, host. Izin pamit ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Waalaikumsalam Jazakumullah warahmatullahi khair. wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Dwi atas kesempatannya Mbak. Ya, terima kasih Ibu Titi. Ya, pamit dulu ya. Monggo Bu, monggo. Kak, ini udah boleh live belum, Kak? Boleh. Terima kasih Nindi, Tasya, dan Ara. Ya, Pak udah, Fudan makasih, Kak. dan Arkan juga. Ya, sama-sama. Boleh live. Oke. Kita end ya.